Halo guys, balik lagi di Rice Corner, riset, survei, dan edukasi podcast dari ABJI. Nah, kali ini masih bersama saya Adi Lesmana, Ketua Bidang Pelatihan dan Sertifikasi sekaligus survei di ABJI. Bersama saya ada Bapak Marwan. Selamat siang Bapak Marwan. Bapak Marwan merupakan Sekjen ATSI, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Wah, gimana kabarnya Pak Marwan? Sehat ya Mas Adi? Luar biasa, Pak Marwan ini udah ganteng, gagah. Oke, Pak Marwan, mungkin langsung saja teman-teman, bisa diceritakan Pak Marwan ini selain Sekjen ATSI saat ini bekerja atau menjabat di mana? Bekerja di Excel Axiata, Excel Axiata, Corporate Officer Excel Axiata. Corporate Officer, oke. Baik, sudah sejak kapan Pak di Excel Axiata Pak? Saya menjabat Chief Operator itu sejak, saya di Excel sudah sejak 2012 sih. 2012. Kemudian jabat jadi Chief itu 2020. Pak Marwan ini memang dulu senior nih. Saya tuh harus hormat kepada Bapak. Ya baik, Pak Marwan, kita kembali lagi, kita mau bahas mengenai ATSI ya. Nah, Pak Marwan, ATSI itu sebenarnya apa sih? Teman-teman ini kadang-kadang masih bingung. ATSI, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia kalau di sini. Ini bedanya dengan penyelenggara jasa internet atau Awalnya apa itu ya? ATSI itu asosiasi yang menyelenggarakan voice. Jadi seluruh operator penyelenggara voice yang juga berinterkoneksi satu sama lain. Dulu kita ada 12 sampai 13 perusahaan. 12. Terjadi merger. Macam-macam. Iya. Hanya tinggal 5 nih sekarang. 5. Telkomsel, Excel, Indosat, dan Smartfren. Ini bentar lagi juga makin kecil. Sering lagi ya. Iya. Telkomsel sama Telkom berarti berbeda Mas. Beda. Saat ini ya, entitas yang berbeda. Mereka dua entity yang luar biasa. Walaupun kepemilikannya dalam satu grup. Dalam satu holding. Luar biasa. Berarti Pak Marwan ini mengalami sejak zaman Excel sebelum Axiata sampai Excel juga sekarang gabung dengan apa? Ya. Ada Axis ya. Axis ya. 2014. Saya dari 90, ATSI berdiri itu 90 tahun. Berbeda sebulan nggak sama. Berbeda sebulan. ATSI itu di bulan Mei, ATSI di bulan Juni. Oke. Bedanya cuma sebulan ya. Seumuran berarti ya. Seumuran, luar biasa. Pak Marwan, kita cerita mengenai mungkin sejarah ATSI. Awalnya ini ATSI ini diinisiasi oleh siapa? Ataukah memang bareng-bareng ketemu atau hanya dari beberapa operator yang yuk kita buat ATSI gitu? Awal dari hanya beberapa operator saat itu ya. Telkomsel, kemudian masih ada Satelindo saat itu ya. Kemudian ada Excel Axiata, Telesera, Metrocell ya, yang saya ingat itu. CDMA itu ya? CDMA, wow, ya. Ada 6. Ya. Kebetulan waktu itu saya memang kebagian untuk kerjaannya membawa ADART-nya keliling tuh. Iya, oke. Kan? Jadi masih ada pelaku usahanya. Tadi saya ketemu Bupus. Iya, oke. Ada Civera, Iya. Kemudian ada Pak Mulia Tambunan. Iya. Kemudian ada beberapa lah dari Nah, ATSI ini saat dibentuk memang ingin memperjuangkan bagaimana memproaktifkan advokasi terhadap regulasi. Iya. Karena regulasi saat itu masih Undang-Undang 8 tahun 89. Kemudian lahirlah Undang-Undang 36 tahun 99. Undang-Undang Telekomunikasi itu. Iya. Jadi, saya ngalami dari 3 undang-undang. Iya. 889, 3699, kemudian Omnibus Law sekarang ya. Ciptaker ini ya. Ya undang-undang. 3 undang-undang. Jadi memang tuh asosiasi ini dibentuk untuk kepentingan bukan hanya operatornya tapi kepentingan masyarakat, smartphone. Kemudian juga bagaimana kita mendorong itu lihat sehat. Iya. Kira-kira itu Mas. Luar biasa. Terus Pak Marwan ini di ATSI atau menjabat sebagai sekjen ini sejak awal atau
Atau bagaimana nih periode ATSI ini terjadi? Ini sebetulnya periode pengurusnya berganti tiap 3 tahun. Tiap 3 tahun. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Iya. Saya baru ATSI karena sekarang 4 tahun ini. Iya. Iya, yang berikutnya ya. Tahun. Tahun berikutnya ya. Nah, kita itu saya menjabat sebagai sekjen sejak tahun 2018. Iya, iya. Jadi ini udah tahun ke-6. Tahun ke-6. Luar biasa. Itu menjelang tahun Luar biasa. yang lagi nunggu perpanjangan pengurus. Iya, iya. Mudah-mudahan karena kalau disepakati Di tahun bersama ini kah atau di tahun depan? tahun ini. Tahun ini, Kalau oke. tidak ada perubahan, nggak ada apa, pasti disepakati. Dia pengurus yang 2018, 2021, 2021, 2022 Oke. mungkin masih belah. Ya karena mungkin operatornya jumlahnya ya itu saja. Iya. Pasti yang Penggunanya iya, banyak, penggunanya tambah banyak ya, kan, dan revenue-nya yang banyak. betul. Pasti ngomong-ngomong BAB usulnya juga gede, Pak. Gede, Pak. Itu sudah tidak, angkanya sudah bisa tidak tersebut itu kalau dibanding teman-teman anggota AMSI. Baik. Nah, kita sekarang lanjut mengenai apa saja sih yang dilakukan oleh asosiasi ATSI ini. Apa saja itu contohnya mungkin selain mungkin berkomunikasi dengan regulasi, apakah ada sosialisasi ke masyarakat atau mungkin kerjasama dari ATSI ini apa saja? Jadi kita banyak sekali selain melakukan proaktif terhadap advokasi regulasi, kita juga melakukan edukasi sosialisasi. Contoh saat SIM registrasi. Kemudian saat harus terjadi perpindahan dari yang emailnya tidak didaftarkan menjadi didaftarkan, Iya. ya kan? Nah saat itu ATSI memberikan hibah. Jadi ATSI yang mempunyai perangkat untuk pendaftaran Untuk itu ya. dan kami memberikan hibah itu pada negara. Oke. Kementerian Kominfo Info. dan juga Kementerian Perindustrian. Oke. Ya, kami yang bangun itu. Ya. Nah, Ya. selain itu juga ada kerjasama dengan asosiasi lain. Iya. Misalnya dengan Mastel, Master. dengan APJI, ya, kita melakukan studi-studi, Ya. memberikan masukan-masukan studi yang kerjasama sifatnya Kerjasama, kolaboratif ya. Kayak kemarin kita tahun lalu itu melakukan studi kolaboratif untuk penyihatan industri bersama APJI, Askalsi, Dapjatel dan ATSI berlima. Berlima. Ya. Nah, kita nyuratin presiden saat itu. Iya. Nah, kita melakukan studi gitu. Nah, kemudian kita ada working group. Oke. Ada working group otonomi daerah, ada working group over the top, ada working group penyelenggaraan, ada working group pajak, Ya. ada working group PNBP, gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Ya. Bidang-bidangnya banyak banget ya. Mas juga ada. Ya. Betul. Oke. Kembali lagi kita ngomongin Indonesia secara luas. Nah, ATSI ini kan kurang lebihnya kalau kita bisa bilang termasuk juga telekomunikasi seluler itu juga termasuk di ATSI. Ya. Nah, bagaimana tantangan ATSI atau anggota ATSI ini melihat luasnya Indonesia dan masih banyaknya daerah yang mungkin belum tercover dari Ya, memang 17.500 pulau ya. 7.400 kecamatan. Ya. Ini lebih dari 85.000 desa. Ya. Populasinya kita bilang 94% ada di 3.900. Oke. Sisanya 6% ada di 3.500 kecamatan. Ya. Anda bisa bayangkan Mas Adi. Kalau kita bicara kami baru cover 97%. 97%. Berarti masih ada area yang memang belum bisa. Masih Ya. bisa. 3% itu nggak bisa dilakukan sendiri. Betul. Harus bersama-sama. Ya, apalagi peran pemerintah harus ada. Pemerintah harus ada. Ya, betul. Dan kalau di negara-negara lain kan itu ada kerjasama bagaimana menyelenggarakan di pedesaan-pedesaan terpencil. Betul. Kita ada 3T lah ya. Ya. Kita udah bantu pemerintah kemarin 2 tahun yang lalu membangun desa 03. Tapi kembali pemekaran desa kan tidak bisa dihentikan. Betul, nambah terus. Nambah terus. Iya. Kecamatan Wilayah nambah, kecamatan nambah. yang bahas itu masih ada sekitar di bawah 7.000 kecamatan. Betul. Sekarang sudah nambah lagi 3.000. Jadi Wow. 300. Iya. Itu kebayang oleh kita ya bahwa nggak bisa sendiri. Mesti tanggung jawab semua stakeholder. Ya. Bareng-bareng gitu ya. Dengan seluruh teknologi nggak bisa aja seluruh. Betul. Nah, cuman tata kelolanya harus diatur. Iya.
harus diatur, ya kan? Ya. Jangan kemudian ada pemain yang dari atas, gitu ya, kayak disebutlah Leo, Ya. tiba-tiba merombak arus tata kelola Betul. Padahal kita itu sudah mungkin merencanakan itu Z ya dalam pemerataan. Jadi bersama-sama. Ya harus sama-sama, betul. Terus sekarang Pak Marwan, dengan teknologi telekomunikasi seluler sekarang kan sudah 5G, Ya. yang mana pergeseran kebutuhan dari voice ke data itu semakin tinggi. Ya. Dari ATSI atau rekan-rekan telekomunikasi ini bagaimana? Apakah voice ini akan tetap dipertahankan atau dimodifikasi atau bagaimana ini? Yang pasti gini Mas, perubahan teknologi keniscayaan. Betul. Kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kalaupun ada masyarakat sekarang lebih dominan menggunakan data, ya kita berupaya untuk meningkatkan service level, QoS dan sebagainya. Kalau masih ada masyarakat yang menggunakan feature phone, voice lama, kan, kita memang akan mengajak teman-teman ini untuk bermigrasi. Iya. Pelan-pelan, Soon or later. Ya. Betul. Nah tentunya kita mohon bantuan pemerintah. Ya. Apa contohnya? Migrasi itu dikasih insentif. Betul. Pajaknya dipermudah, Ya. feature phone-nya kalau bisa dikurangi, Iya. importasinya, ya kan? Sehingga smartphone lebih banyak. Betul. Apa yang akan kita lakukan dengan interkoneksi, dengan voice? Ya kita juga akan berusaha untuk interconnect IT ini bisa cepat jalan. Betul. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa jalan semua. Kita berharap masyarakat bisa cepat pindah ke smartphone. Ya. Jangan lupa Mas, masih ada 8%. Iya. Masih ada 8% ya. Dari 270 juta jiwa. Luar biasa. Masih banyak ternyata ya. 20 juta lebih. Ya. Tapi kalau dilihat itu bukan hal yang mustahil karena gini Pak, pemerintah pernah melakukan migrasi dari TV analog menjadi TV digital. Ya bisa juga. Ya dengan segala macam regulasi yang dikeluarkan, dengan insentif atau dengan memberi STB kepada masyarakat, ini juga bisa diterapkan juga di sisi telekomunikasi. Kita bilang tidak ada yang tidak ada yang tidak mustahil, semua bisa dilakukan. Jadi kita berharap memang pemerintah juga bersama-sama kami bisa sosialisasi, edukasi ke masyarakat, dan lebih berat lagi nanti bila 2G mati Mas. Iya. 2G itu adalah yang komunikasi masih 8G itu ya, masih lama ya. Ya, GPRS 8G, anak yang voice aja. Ya. Mas Adi bisa lihat nanti negara-negara sudah mulai pindah. 900-nya dipindah ke 4G, 5G ya. Otomatis mau nggak mau kita juga betul. Kita akan matikan itu. Ya karena mungkin produk juga sudah nggak ada. Mau cari telepon yang model lama. Bank Inggris sudah menyatakan 2025. Iya. Kalau itu pun kita ternyata lihat, kan kadang-kadang gini Mas, Indonesia tuh bisa lebih cepat. Iya. Ya kan? Dari dugaan kita. Karena masyarakat kita begitu adaptif. Kan begitu adaptif. Kita bilang dulu waktu 4G 2014. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Iya 10 tahun, oke. Saya bilang, wah ini susah masyarakat nanti kan. Ternyata udah 10 tahun. Smartphone, aplikasi, semua. Iya betul. Mereka jadi bergantung ke sana akhirnya. Akhirnya sekarang apa-apa sudah bergantung. Waktu pandemi kemarin, kita merubah konfigurasi kita ke perumahan, ke suburban, betul. Karena masyarakat kita udah tergantung karena orang nggak bisa pergi keluar rumah. Akhirnya sekolah lewat device dan sebagainya, belanja lewat device, e-commerce lewat device, ekonomi bergerak lewat device, jalan tuh semuanya. Jadi menurut saya sih nggak ada yang. Untuk saat ini Pak Marwan, teknologi yang sekarang di Indonesia ini yang paling terbaru adalah 5G. Berapa persen Pak 5G di Indonesia ini yang sudah terdeploy atau mungkin sudah tergelar seperti itu? Kurang dari 1%. Kurang dari 1% ya? Karena device-nya cuma kurang dari 3%. Yang enabler 5G dari network itu kurang dari 3%. Nah, kita butuh spektrum. Iya. Spektrum apa? 3,5, 2,6, 700.
Spektrum 5G. Iya. Supaya penggelaran kita bisa cepat. Jadi salah satu problemnya adalah spektrum ya, ketersediaan ya. Dengan spektrum. Iya. Kedua, device. Device. Kita harap device-nya affordable ke masyarakat. Oke. Nah, dua itu. Yang ketiga, transport pas, fiber. Oke, fiber. Fiber kita tower harus gantung di atas. Iya, betul. Harus fiberisasi ya. Harus fiberisasi. Iya, Kita baru 62-70%. Iya. Jadi kita mesti cepat bergerak ke sana. Jadi banyak PR-PR yang harus Banyak sekali ya PR ya. Ada nggak mungkin informasi teknologi selanjutnya selain 5G? Atau saat ini so far baru 5G ya? Baru 5G ya. Memang ada di lab yang sudah bilang ini kita lagi develop 6G. Tapi kasat mata telanjang belum lihat ya. Ada target Pak dalam 1 tahun ini Indonesia bisa yang tercover 5G itu berapa persen? Mungkin dalam 1 atau 2 ini masih spot kota mas. Spot kota, kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Bali, Medan gitu ya. Kota-kota besar. Makanya teman-teman pasti akan merasakan, pengguna pasti merasakan kalau device-nya sudah 5G enabler, dia akan ngelihat sinyal 5G. Otomatis di kota pasti 5G gitu ya. Ya. Tapi itu baru sebatas branding ya. Oke. Maksudnya gini, kita sebut branding, ya kita sudah mulai develop, tapi belum banyak, belum masif. Kita membutuhkan spektrum. Betul. Sekarang ini menggunakan spektrum yang ada 2,1. Oke, 2,1. 1800 DSS ya. Spektrum sharing. 2300. Itu yang frekuensi dulu dipakai 3G betul? 4G. Dipakai 4G dan 3G. Oke. Itu yang kita gunakan. Oke. Yes. Sementara ini branding lah kalau istilah kami ya. Yang penting masyarakat merasakan kita nggak diam loh. Kita membangun. Kita juga akan ke arah sana. Tapi kalau spektrumnya cepat datang, nggak bisa lebih real. Oke. Satu lagi Pak. Siap. Ini tadi peran serta pemerintah selain penyediaan frekuensi. Apa yang diharapkan dari pemerintah ini untuk mendukung industri telekomunikasi ini selain penyediaan frekuensi yang tadi disampaikan? Kita terus terang membutuhkan right of way. Right of way itu kaitan dengan fiber optic dan transport. Kita berharap pemerintah bisa mengeluarkan PP, kalau nggak PP undang-undang gitu ya, yang membuat operator itu bisa mengakses semua fasilitas publik. I see. Oke. Dong, rumah sakit, mall, yang casnya murah gitu. Kemudian tiang, gorong-gorong, betul. Kemudian sinkronisasi di semua peraturan regulasi daerah. Sekarang ini mas, kita punya peraturan menteri, punya peraturan provinsi, punya perda, perwal, betul. Semua sendiri-sendiri. Kita berharap ada satu aturan yang diacu, sehingga waktu gelar itu fiber, betul. Dengan untuk kepentingan 5G, selain spektrum tadi pada kita butuhkan itu segera, sehingga jangan sampai teknologinya udah 5G, transportnya bukan 5G. Jadi sinyalnya 5G tapi rasanya 4G. Rasanya masih 4G karena belum bisa mendeliver bandwidth. Betul. Bandwidth yang besar. Oke. Luar biasa, terima kasih waktunya Pak Marwan. Sudah berkenan untuk di interview di podcast ini. Mudah-mudahan lain kali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa saya undang lagi. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Sukses selalu Pak Marwan. Terima kasih. Bye.